Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa ahli baitihi wa azwajihi ummahatil mu'minin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan masih tentang pengenalan kepada sosok manusia cahaya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau dengan penuh kecintaan yang mendalam. Ada satu pertanyaan, siapakah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh sebelum terwujud ruang dan masa, sebelum tercipta langit dan bumi, sebelum tergagas siang dan malam, sebelum terencana dunia dan akhirat, bahkan jauh sebelum terbangun arsy, kursi, lauh, qalam, ketika itu tidak ada sesuatu pun bernama makhluk, dan yang eksis hanyalah Sang Maha Awal tanpa permulaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilaihim fa bi'arafuni. Pada awalnya aku tidak diketahui dan aku ingin diketahui, maka aku menciptakan makhluk. Lalu aku memperkenalkan diriku pada mereka dan denganku mereka mengenalku. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Quran surat Hud ayat 107. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang ia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mulai berkehendak menciptakan makhluk yang pertama. Siapakah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau An-Nurul Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu merupakan asal muasal alam semesta. Dari cahaya itu terciptalah makhluk-makhluk Allah yang lainnya, alam-alam yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun. Surat Al-Maidah ayat 15. Telah datang kepadamu dari sisi Allah seorang cahaya. Dalam tafsir Al-Alusi, yang dimaksud dengan nur adalah Nuril Anwar, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam kitab Jawahirul Bihar oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dijelaskan, falaulal haqiqatul muhammadiyah lama arafallaha makhluqun wala zaharat sifatuhu li ahadin. Tanpa hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada satu pun dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya takkan menjelma kepada siapapun jua. Dan selepas dilahirkan di dunia sebagai wujud manusia cahaya yang menerangi alam semesta, asal wujud alam semesta itu pun mengenal masa lalu yang indah dalam sabda beliau, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Rawahu Imam Ahmad. Aku telah menjadi nabi tatkala Adam masih antara ruh dan jasad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abdullahi wa khatamun nabiyyina wa inna adama lamundajilun fi tinatih. Aku telah menjadi hamba Allah dan penutup para nabi di saat Adam masih dalam proses penciptaannya. Rasulullah mengenang masa lalunya dan sangat ingat betul tentang kejadian itu, bahwa Rasulullah sudah menjadi hamba Allah. Rasulullah sudah menjadi penutup para nabi di saat Nabi Adam masih dalam proses penciptaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kemudian ada sebuah hadis, ya Jabir, innallaha ta'ala khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika min nurihi. Rasulullah memanggil sahabat Jabir. Ya Jabir, wahai Jabir, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa qablal asya'i, menciptakan sebelum sesuatu, nura nabiyyika, cahaya nabimu, min nurihi, dari cahayanya. Faja'ala dzalikan nura yaduru bil qudrati haitsu sya'allahu wa lam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala jinnun wala insun. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan cahaya nabimu dari cahayanya sebelum menciptakan segala sesuatu. Cahaya itu berputar-putar dalam kekuasaan dan kehendak Allah. Dan saat itu belum ada lauh, belum ada qalam, jin maupun manusia. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Sehingga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ibnu Al-Farid berkata dalam qasidahnya, wa inni wa in kuntu bna adama suratan fali fihi ma'nan syahidun bi ubuwati.
Meskipun Adam ayahku kasat mata, namun padanya terbukti akulah ayahnya. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dijuluki oleh kaum Wahabi sebagai Syekhul Islam, dalam fatwanya tak ketinggalan mengutip sebuah hadis riwayat Sayyidina Abu Nuaim bahwasanya Nabi Adam telah menyaksikan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termaktub di arsy. Di hadis yang sama ditegaskan, kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Adam tidak akan tercipta dan terampuni. Riwayat lain mengisahkan Nabi Adam telah melihat nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terukir indah di gerbang surga. Tak heran mengapa Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan bahwa para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam semata-mata karena di jidatnya terpancar cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terkecuali Nabi Musa ketika berhadapan dengan silau dan kemilaunya cahaya ilahi di Bukit Sinai. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-A'raf, pada hakikatnya cahaya tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sebagaimana oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi berdendang dalam qasidah cintanya kepada baginda Rasulullah, anta sirrullahi wan nurul ladzi sara Musa nahwahu fi turisin. Ya Rasulullah, engkau rahasia nan cahaya ilahi, engkaulah penjelma sesungguhnya di Bukit Sinai. Dari keterangan-keterangan ini kita yakin bahwa Rasulullah merupakan makhluk yang pertama. Dari cahaya Rasulullah terciptalah alam semesta. Terciptalah Lauhil Mahfuz, terciptalah qalam, terciptalah arsy, terciptalah manusia dan jin. Kalau bukan karena Rasulullah, maka tidak mungkin alam semesta ada. Alam semesta ada karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pertanyaan siapakah makhluk Allah yang pertama? Jawabannya adalah An-Nurul Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad, atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah, hakikat kemuhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Itulah makhluk Allah yang pertama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersyukur kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab Nabi alam semesta, bahkan diri kita menjadi eksis di alam dunia. Tanpa Nabi kita tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bisa mencintai Rasulullah. Allahumma habibna ila habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.